menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih ideologi? Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologi, ideologi diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun macam-macam ideologi, yang pertama ada liberalisme, yaitu ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu. Yang kedua, kapitalisme, dari sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kolonialisme, merupakan paham mengenai penguasaan atau oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud memperluas wilayah negaranya. Yang keempat, sosialisme atau komunisme. Ideologi yang satu ini menjadi gerakan mengubah struktur milik sosial dan politik masyarakat serta membangun masyarakat baru dengan pola yang berbeda menurut aliran sosialisme. Adapun fungsi ideologi, yang pertama, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan aturan dan orientasi norma-norma Pancasila. Pancasila bersifat dinamis, senantiasa berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita, nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, namun tidak langsung bersifat operasional. Karena itu harus selalu digali secara kritis dan rasional untuk mewujudkannya. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi idealisme, menggambarkan cita-cita yang dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai realita kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita yang hendak dicapai berasal dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar yang dibentuk bukan merupakan keyakinan ideologis suatu kelompok tertentu, melainkan hasil musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, Pancasila tidak dapat dioperasionalkan secara langsung, melainkan diperlukan penjabaran yang lebih dalam. Adapun batasan-batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Larangan yang kedua, larangan terhadap komunisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Yang ketiga, mencegah paham liberalisme.
keempat, penciptaan norma baru melalui konsensus. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yang dibangun melalui faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu yang pertama, dengan berakhirnya era Uni Soviet, maka Amerika menjadi satu-satunya negara yang superpower, di mana Amerika sampai sekarang menjadi negara yang berpengaruh dalam tingkat pergaulan dunia. Yang kedua, di era keterbukaan informasi, pengaruh kebudayaan global semakin menguat, ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain. Faktor internal diantaranya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun secara drastis.